Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, hari ini saya kedatangan tamu istimewa kayaknya nih. Yang satu bajunya baju pantai, yang satu ya bajunya cacar air. Bentar. Aduh. Ini ngomong dari mana nih? Dari kelurahan Mang Haji. Kelurahan itu ngapain? Alhamdulillah udah divaksin teman saya. Oh, syukurlah. Divaksin pakai suntikan ayam. Ya udah semua berangantri tuh, tapi dia beda ngantrinya Mang Haji. Oh, di kelurahan. Iya, kelurahan juga sama, tapi dia beda vaksinnya. Ngantri di mana? Ini vaksin ini. Kita cek buat ayam. Brother. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa dari pelawak-pelawak junior. Ya nanti brother pengen tahu sendiri siapa beliau ini ya kan? Iya. Yang ya tampangnya sih pas lah. Ya dibilang jelek, ya. Ganteng ya. Ya enggak, kalau ini kayak gini nih yang enak lu gua ajak ke puncak, sampai ke puncak Kepas. Oh, sampai iya, ke puncak Pas tuh. Iya. Nah, Kita liburan. pas di tengah-tengah Bojorogen. Ngomong gimana kabar? Alhamdulillah Bang Haji, job saya semakin jauh-jauh lah pokoknya. Padat pokoknya. Oh, kafe-kafe masih banyak ya? Oh, ya begitulah. Oh, jauh gimana maksudnya? Ya tanggal 1 Desember saya dapat, Iya. tanggal 31 Januari baru dapat lagi Bang Haji. Oh gitu. Gua malah tanggal 1 dapet, tanggal 2 batalin. Wih, karena duitnya banyak udah banyak aja. Dibatalin. Tanggal 2 batalin. Lain karena banyak. Tadi padatnya. Oke, brother, kita pengen tahu dulu siapa tamu kita hari ini. Maaf nih. Gua memang kebetulan ngopi, tapi tadi ada salah bikin kayaknya gue sendiri dibikinin 2. Jadi lu ini kopi Pas satu, banget kopi ya. satu ya. Kalau emang lu nggak enak Anjing. bagi-bagi, biasanya kalau anak gaul makan kopi satu muter juga nggak apa-apa kan? Oh iya. Nah kalau memang satu kopinya cuma ada 2, nah lu pisahnya buat ngelapin Iya. ya. Bang lama-lama gitu. Ini kira-kira dong Bang Haji, kita berdua masa bikinnya satu. Emang air apaan kek? Masih panas ini, masih panas. Oh. Biasanya yang satu di gelas, yang satu di piring. Model irum. Ya ini Pan, gua pengen kenal nama itu siapa? Mungkin brother pengen tahu dulu siapa. Halo brother, salam kenal ya. Assalamualaikum. Ane Ipang. Ipang dari mana, Bang? Ane dari rumah. Oh, dari rumah. Dari rumah. Mungkin dari kandang ya. Nah, Papua nih ya. kalau ini sebelahnya nih. Oh, saya Al. Al. Iya, Al apa nih? Aldebaran. Lebaran. Enggak Bang Haji, namanya Daus Bang Haji. Daus. Bukan Daus ini udah ada. Heeh. Jadi ini Daus yang agak medium lah. Oh, gitu. Daus baru udah ada. Iya, nama Daus banyak juga di pelawak. Banyak. Ada Daus Mini, Daus Separo. Ya, ini Daus apa? Ini Daus apa? Sengklek. Apa sih? Berapa? Daus berapa? Habis. Apa? Daus berapa? Daus berapa? Dikurangi seberapa? Nah, ngomong-ngomong ini ada apa nih? Ya ini Bang Haji, ini teman saya mau curhat Bang Haji. Curhat apa? Ini kan banyak banget ya pelawak Iya. nih di sekitar kita tuh banyak banget pelawak. Benar. Ada lembaga juga Paski namanya. Ya itu ini teman saya udah bertahun-tahun ya di Paski ya. Iya. Tapi masih belum puas Bang Haji. Maksudnya supaya mengembangkan karirnya itu gimana? Iya. tuh? Oh. Sebagai pengen nyari ilmu-ilmu komedian lah kayak gitu. Ini Kalau dari muka sih emang rada seret sih. Enggak, kalau terus aja. Oh terus lawak maksudnya? Iya iyalah, terus parkir lu di depan sana. Enggak, artinya kalau menjadi seorang pelawak, karena pelawak itu kan nggak ada lembaga ini Oh iya buatnya. benar. Kursusnya juga nggak ada. Nggak ada. Terus kemudian juga instansinya juga ya kita nggak pernah tahu lah ya. Iya. Gue sendiri lama jadi pelawak dulu, gue dulu pelawak sih. Nah sekarang juga ya gimana ya, emang udah ditinggalin sama gue. Jadi curhat. Gimana? Ini kita lagi curhat nggak memang? Makanya gimana Bang Haji itu ditinggalin? Mancing terus. Enggak, grup kan gitu. Ada orang yang memang bikin grup setengah payah ya kan, tiba-tiba begitu ngetop bubar. Oh iya. Ada orang yang memang dia perjuangkan sampai kaya baru bubar. Oh iya. Ada yang dari muda sampai tua emang udah nggak mau kerjaan lain, bisa ngelawak gitu kan sampai awet. Nah kalau sekarang ente mau jadi pelawak, komitmennya dulu deh. Oh iya. Gitu. Terus sebelum komitmen sama teman-teman grup, kita harus punya komitmen pribadi juga. Iya. Sebab bahasa ego itu, wah yang lucu gue, yang capek gue, yang Oh yang lebih dominan ya harus gitu. Nah, maksud iya. bagian itu segini, itu kan persoalan Iya. tuh. Nah,
Nah kalau sekarang ente di Paski juga? Iya, ini pasti Jakarta. DKI Jakarta. DKI Jakarta. DKI Jakarta. Iya. Ente di Paski juga? Saya pasti. Oh, apa sih? Yang pasti aja lah. Pasti itu. Nah, takutnya ini Paski Bra. Pasti. Belum Iya. sempat banget sih, belum sempat. Waktu mau daftar tiba-tiba ada kerusuhan. Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi? Berantakan gitu Bang. Di audisi? Enggak juga. Hmm. Jadi pas saya mau daftar sama teman-teman Paski tuh langsung ada penggerebekan. Jadi wah, ini jadi gimana nih? Udah akhirnya saya nggak jadi daftar. Buset, emang sabung ayam pegang. Nah ya, kembali lagi kalau pengen jadi pelawak itu yang pertama komit lah ya. Terus yang Iya. kedua juga kita harus terima dulu, jangan pernah merasa ego lah paling tinggi, Iya. paling lucu, paling capek, paling nah itu bahaya. Karena kita nggak akan bisa yang namanya ngetop sendiri. Kalau satu grup itu ya harus ngetop satu grup gitu kan, dan harus bekerja satu grup juga. Iya. Sehingga pada saat melaksanain nikmatnya bergrup, ya memang rezeki kita tuh kalau kita sendiri kecil. Benar. Tapi begitu kita bergrup jadi besar gitu lah. Asal kita komit bahwa grup ente itu sebuah perusahaan yang harus dibina gitu. Tapi Bang Haji, kan kalau kita mah kan dari musik nih. Ini ngomong-ngomong teman-teman pelawak yang lain pada terima kagak ya? Kalau Iya. kita dari musik terus Kan tiba-tiba kita mau jadi pelawak. musik tapi pengen coba jadi ini ya. Loh, bagian itu dulu Andri Setinggi boleh tanya. Dulu bintang tamu di Ngelaba. Dia belum sebelum jadi pelawak pemusik dia. Oh, Vokalis iya. malah kan? Iya. Andre. Andre itu lagi, Iya, ya. iya kan yang Setinggi itu. Iya. Lagunya apa sih waktu itu? Jatuh bangun aku. Nah. Yang mana? Oh bukan, itu setinggi ini yang gang Ini Aduh. aku tak mau Iya. kalau aku di madu. Aduh, itu malah dangdut. Andri Setinggi itu lagunya kau ku sayang, selalu ku jaga. Baru lagu keduanya judi. pernah bawain itu. Oh gitu ya. Nah, boleh. Bahkan kalau sekarang ini, brother, kalau kita lihat pelawak-pelawak tuh mesti multi talenta. Dia bisa ngelawak, dia bisa nge-MC, dia bisa ngejok, dia bisa musik, Oh, iya. dia bisa jadi penyanyi. Nah, semua stasiun TV sekarang melihat komedian itu yang serba bisa. Oh, kita begitu, Bang Haji. Oh. Jadi kalau kita nggak ada job nih, kita bisa tebang pohon tua, bener nggak? Bongkar rumah. Kita terima semua, multi talent kita jatuhnya lah. Itu talentan. multi talent, multi talent. Nah, Banyak. beda itu ya, itu beda ya. Ada bang pohon yang dipotong-potong gitu. Iya. Itu talentan. Sampai jasa bangunin pagi. Jangan bangunin pagi, nemenin kondangan, kita pokoknya terima semua. Bang Haji. Oh, suka jahit kain kapan juga. Nggak boleh dijahit gitu. Kapan Ya, Kalau itu bukan multi talenta, emang udah banyak sampingan. Kenapa? Karena dia nggak yakin jadi pelawak kaya apa enggak ya gitu. Hitungannya kita kerja serabutan lagi. Nah ini kalau di musik pegang apa biasanya? Aneh vokal gitar. Oh vokal gitar. Vokal gitar. Vokal juga gitar juga. Iya, jadi kita vokal Itu kita. drum. Oh iya. Bener ya? Gimana sih? tahu sih Bang Haji. Musik juga. Oh gua lama dulu. Gua Lama. sempat megang gitar juga. Dung 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 tak. Kita kan kita cuma dibalikin ya Pak. Kasidahan. Jadi kosida Mas. Dan gue lihat memang kalau orang-orang yang punya banyak kemampuan dia nggak garing. Ngelawak nggak lucu dia ambil gitar. Oh Ya kan? iya. Ngelawak nggak lucu dia ambil drum. Mm-mm. Ngelawak nggak lucu dia ambil suling gitu. Emang Ini kemarin begitu di panggung, nggak lucu. Ngambil dompet orang, digebukin, udah dibilangin. itu berarti multi talenta. Oh itu mungkin ini udah Iya. dibilangin nih orang Emang ini. turunan kali ya. Oh gitu Pak Ibre. Jadi ente emang di musik. Di musik. Ente Musik juga Bang Haji. Wus ya, gue dengar kabar ente ngedosen juga. Oh iya, ngajar juga. Ngajar. Ngajar anak-anak kecil, belajar gambar Bang Haji. Oh, Nah, ini makanya pantes nih itu. kalau orang kayak kita ini masih boleh nggak sih masuk ke lawakan gitu? Lalu kenapa? Takutnya dibully Bang Haji. Lu Iya. ngapain lu di sini? Ini kan wilayahnya pelawak. Ada orang ngetop muda, ada orang ngetop tua. Komedian banyak loh yang ngetop tua, ya kan. Artinya dulu dia, tapi dia komit ya di dunia itu. Oh, iya. Yang istiqomah lah gitu. Sampai ya kayak maaf almarhum Patile ya kan. Mm-mm. Itu juga ngetopnya bukan dari muda, Oh dari iya, pas booming tua lah. baru ini ya. Iya, kalau lu kan sekarang nih ngelawak. Nah, pas tua baru. Alhamdulillah sukses. Ikuti roda. Siapanya mau bayar? Awak hati-hati. Bener. Ngomong aja udah susah. Ahai. Iya. Iya iya. Begitu
begitu ada razia aja pungli, wah ditaikin ke truk aki-aki ngikut ya kan. Gue dipikir pembagian beras sih naik kali ditanya, Ki emang masih kuat ya ngisep-ngisep mah. Apa tau yang mau diisep gitu. Tapi selama ngelawak ini memang itu bergrup apa pribadi nih? Kalau di musik aneh tuh tadinya ini ya, ada grup ini Cilok dulu namanya. Oh, Cilok. Iya, yang model-model lagunya ini. Keren. Oh, Aku tuh pernah Acil ya. Colok. Oh, gue itu bikinnya pakai bambu gitu. Iya. Nah kalau itu sendiri grupnya? Iya. Kalau dia kan namanya Goblox nih, band-band. Bandnya Goblok nama band. Kalau aneh pemain keyboard, band komedi juga Bang Haji. Terus sekarang lagi pengen nih berdua niat, yuk bikin yuk lawakan yuk tergantung. Soalnya tanggung kita ya. Iya. Nyanyi juga, komedi juga, mendingan satu dulu deh, komedi dulu deh. Gitu. Enggak usah. Untuk menjadi seorang komedian itu nggak harus dulu komedian. Kalau kata aneh ya. Iya. Sebab dia pegang gitar, dia show sendiri aja udah hidup. Gitu loh, dia bisa ngelucu, jokesnya enak, tambah lagi petikan gitarnya enak kalau yang di pemusik kan, tambah lagi vokalnya dia enak, dia bisa bikin lagu-lagu humor. Jadi kalau menurut anda seniman yang nggak kehabisan bahan itu yang memang punya banyak kemampuan, itu tadi tuh ya kan, nanti ngelawak ada, ya kan, job MC bisa, job manggung karena punya band ada, ya kan gitu. Jadi komplit gitu loh. Sampai satu paket Ramadan nanti jadi imam, jadi makmum, jadi kori bisa. Apa aja bisa mengapa? Gitu. Tapi memang ente pakai rambut ciri khas grup gitu. Iya. Ada hijau, ada kuning. Oh, yang begitu keluar yang masih rambut api. Kalau ngeliat dari Bang Haji kan ini Patrio tuh, ya, beda banget nih buat kita anak muda. Siapa yang nggak kenal ya sama Patrio, Eko. Siapa lagi? Parto sama Bang Akri itu. Tiga ini orang udah tahu semua. Itu gimana Bang Akri supaya ini Bang aja nih. Parto, Akri, Eko, grupnya namanya apa tahu nggak? Apa? Nama grupnya ada Parto, Akri, Eko. Patrio. Hah? Patrio. Halo? Patrio. Oh, mati benar. Gue pikir begitu. Oh iya. Hampir nyebut tadi ya. Oh iya. Ada hampir nyebut tadi. Nah gitu. Iya, Patria itu memang lumayan lama juga ya. Artinya kan dulu kita ada di satu komunitas radio namanya Radio Humor. Nah itu Anda dengar di SK itu awal-awal. Iya. SD kali ya? SMP? Masih gimana nih? Itu Apa? masih aneh di perut mau udah dengerin pakai headset. Itu kan zaman itu. Dapat satu. Zaman viral masih mohak lah itu aneh gitu Bang Haji. Oh, iya. Nah, radio SK dengerin. Oh ini. Iya. Ngerti ya Bang Haji. Kalau tahu gitu gue gak buka pintu tadi. Itu solid banget ya Bang. Iya. Dari mulai main peran sampai main suara. Ini gitu. Iya. Susah loh, maksudnya komedian gini, Bang Haji. Kita dengar suara orang nggak ngeliat ini, hanya cuma dengar itu kita bisa ngakak, bisa senang, ketawa gini kan. Karena memang dulu kita masih berpikir lucu sih ya, belum berpikir leasing gitu ya. Jadi kalau orang udah mikir kreditan biasanya agak susah ngelucu. Oh, iya. Dulu kita pelawak tuh masih bebas, satu tembokan begini aja kita diri bertiga tuh udah enak tuh talk chair. Karena di otak kita isinya melulu masih materi-materi gitu. Iya. Jokes, ada anekdot gitu kan, ada humor pancingan gitu. Iya. Memang kita ikutin teman ngomong lucu dia nih gitu. Nah karena belum banyak beban lucu. Nah setelah kemari-marihin orang udah ini belum kebayar, listrik mau dicabut, nah itu kemudian motor itu belum kebayar, terus udah Banyak banget. nah itu udah buyar tuh. Nah, gua khawatirnya gitu, lu sebelum ngetop udah banyak sangkutan duluan, agak susah ngetopnya. Jadi nggak cair ini. Tapi kalau pas itu semua bebas aja sih lawakan. Di SK itu satu kampus ketemunya atau tongkrongan atau gimana Bang Haji bisa ketemu bertiga di situ? Enggak, Parto udah bekerja. Udah bekerja radio Parto. Eko masih kuliah. Gue juga masih kuliah gitu ya. Ya maaf kampusnya nggak dikasih tahu ya. Karena memang Kuliah subuh. Hah? Kuliah subuh Bang Haji. Aduh, ente kadang-kadang. Ya kan ada acara waktu itu kuliah subuh. Suka pas. Kuliahnya tuh yang nama Eko ngambil S1. S1. Gua ngambil S1. Nah, Parto ngambil S2. Ya kan akhirnya kan di termos tinggal 3. Mau diangkatin nggak bisa ya. Iya, artinya memang Patria itu pelawak lama juga. Memang kadang-kadang ya itulah. Pelawak itu seperti rumah tangga. Kalau bapak ibu akur, anak juga akur.
Oh, jadi keluarga ya? Iya, yang gue pelajari sih gitu. Grup musik ya, grup lawak yang namanya grup lah ya. Itu kadang-kadang seperti rumah tangga. Iya. Kalau bapak sama ibu bermasalah, ya kan anak kena sasaran. Iya, betul. Kata anak lagi cengeng bawel sama ibu, bapak kena sasaran. Nah kalau sudah ini udah Akur itu enak. Tapi kalau belum akur sengketa mulu. Iya kan? Bentar-bentar gara-gara duit jigo bubar. Ya kan? Karena janji telat atau apa, kondisi karena yang satu punya motor yang satu enggak, akhirnya bermasalah. Nah itu di situ terus tuh. Tapi kalau benar-benar memang keluarga dalam satu grup itu udah romantis ya kan, udah benar-benar sakinah lah, penuh kasih sayang, ya mesra, gampang ngelucu. Itu yang mungkin kita kata bapaknya lucu, emaknya lucu, anaknya kocak loh. Iya, ya kan? Betul. Ya gue takut ini kan bapaknya maling, emaknya copet, anaknya. Bang Haji, kalau diibaratin di Patrio, bapaknya siapa Bang Haji? Ya apa ya? Yomin, yang biasanya kan ada yang ada leader lah gitu. Iya, kalau buat materi lawakan ya dulu leadernya Eko. Kalau ya karena kita sama-sama dewasa ya, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi saudara. Dan yang paling penting lagi kita harus sadar banget bahwa grup ini perusahaan kita gitu loh. Yang bisa menghasilkan, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa ngasih makan keluarga. Jadi selama kita berprinsip bahwa grup itu ada sebuah perusahaan yang harus kita bangun dengan gigi bukan dengan perasaan. Kalau kita main perasaan capek lah ya. Oh iya. Benar, kadang-kadang kita main tiba-tiba garing nih, teman nggak enak, kita juga nggak enak. Iya. Atau tiba-tiba kita lagi asik main, teman diputus habis gitu kan, jangan potong, aduh nggak dimakan gitu, nggak enak juga. Itu berasa di luar frame kita tuh rasanya ada yang kurang gitu. Tapi kalau kita lagi dari sebelum take sampai sampai satu frame itu kita ngobrol enak, nggak ada masalah. Nah, tapi Anda kan udah biasa di satu brand gitu, udah biasa? Iya. Hah? Sering di TV apa di lukisan? Di Indomaret. Kelihatan ya. Bang Haji, ini kalau ngomongin senang-senang pasti kita udah lihat dong di panggung kelihatannya happy segala macam. Ada masih nih kejadian yang mungkin teman-teman pengen tahu nih, brother nih Bang Haji nih. Kejadian emang benar-benar berantem gitu. Iya. Kok kemarin ada nggak Bang Haji? Oh, ada lah. Pasti ada kayak gitu Mas. Ada lah. Itu manusiawi itu. Sampai istilah kata marah gitu kemudian ninggalin keluar dulu. Biasanya ributnya kita di ending. Ini ide bagus, alur cerita udah jalan, tapi ending nih. Kita bilang lucu, atau enggak lucu, nyari lagi apa nih, itu yang syuting lama tuh. Kita rebutan ending mulu. Sehingga ending itu kan ada yang pengennya ending kejut, itu kaget gitu kan. Tiba-tiba set, selesai, lampu jepret, muka pada hitam umpamanya. Kita gambarnya hitam gitu kan. Itu yang agak ribut di situ. Nah, kalau Anda udah nggak ribut masalah duit, karena memang udah ada jatah masing-masing manajemen itu. Ya udah di manage yang keseringan ribut masalah materi itu. Artinya kita karena udah menjadikan sebuah perusahaan tadi, ya kalau janji udah pasti komit, gitu kan. Janji udah komit, datang juga oke tepat waktu. Cuman ributnya itu di masalah materi lawakan. Gitu. Itu. Nah di satu sisi begitu kemarihin itu ya, TV kadang-kadang luar biasa. Bisa ngangkat, bisa jatuhin. Itu TV zaman dulu ya. Artinya kadang-kadang gue bayar 3 mahal, gue ambil aja 1, masukin presenter. Udah, namanya 3 kehilangan 1, mau nyari orang susah. Iya. Ipang sama Wahyu nih, sama Haus. Namanya juga Aduh, harusnya kalau ini Wahyu ini Ilham, ya kan? Iya. Ilham sama Wahyu. Iya, boleh. Misalnya kalau ini Ipang, gue ngomong dia ke Wahyu, nggak enak juga ya. Iya. Kalau jomplang ini, ya. Harusnya ini apa tadi? Ilham, ini Wahyu, nah terakhir satu lagi temen lu, Wangsit. Iya. Oh gitu. Nah makanya kalau untuk nulis itu apa harus tulis materi lawakan itu? Iya zaman dulu kita masih tulis tangan malah kadang-kadang sampai jalan tuh ini. Kalau sekarang kan kita udah punya HP kan, mau ngapain aja di situ ada. Iya. Ya, kalau dulu tuh kita enggak dapat ide ambil kertas, bikin jokes dapat baca terbawain gitu. Oh gitu. Iya, zaman itu kita masih begitu, masih ya kalau sepanjang perjalanan perkembangan zaman ini kan makin oke. Ente udah nggak bingung-bingung ya kan, mau ngapain sih? Studio udah gampang. Udah canggih, udah digital, udah ini udah gampang. Ya. Kamera dulu gede-gede sekarang makin kecil. Iya betul. Iya kan handphone dulu yang gede, sekarang kecil. Iya benar. Nanti juga ada handphone yang segini nih. Ada sejempol tangan. Kecil banget. Iya bakal keluar nanti. Cara makainya. Gimana nggak repot, cuman dia buka langsung.
Nyamang ya. Lu di mana, Coy? Oh, dulu kan masih begini-begini kan apa kan? Salah Bang Haji, nggak Canggih. belajar ya. Oh, iya. Bang Haji, saya melihat di majalah bukan begitu caranya. Gimana, Ya, Ben? masukin ke hidung. Nah, terus? Nah, kalau mau lu keluarin kan nggak enak kan keluarin kan. Begini aja Bang Haji. Oh. Gitu Bang. Wah, terus kemarin yang punya handphone dimasukin di hidung begitu di swipe, Masya Allah. Sampai tembus suaranya. Iya. Jadi saya tadi ingat ya, pertama kalau saya mau jadi pelawak ya ingat itu gitu Bang. Komitmen. Kedua apa Bang Haji? Yang paling kuat Bang Haji. Komitmen sama apa? Iya, perkaya dengan materi juga. Materi. Sebab kadang-kadang kita ngelempar ke temen lagi nggak mood ya, materinya lagi, pokoknya ya udah ngaco. Iya. Gitu. Jadi apa ya? Kalau menurut Ane, kalau udah akrab nih, Ipang tahu kemana Daus mau jalan. Iya. Ya kan? Daus juga udah paham. Kalau gue mau jalan nggak usah bilang, ya gue pasti paham. Tujuannya ger, gitu Iya. kan. Nah itu konsep kesehatian itu juga luar biasa. Gitu, di samping komitmen ada konsep kesehatian. Berarti kita nggak bisa ego kita di paling depan ya Bang Haji. Itu harus benar-benar dewasa banget ya. Bener. Aduh. Situasi di panggung dinamis sih, kadang-kadang kita udah plan A tiba-tiba Nah, itu patahin yang saya tuh, Bang Haji tuh. Kembaliin lagi kalau memang tujuannya kita cari lucu, selama itu lucu nggak ada masalah. Oh. Karena gini, ada benang merah kan gitu ya peribahasanya, ada 1, 2, 3, 4 nih materi kita. Iya. Tiba-tiba melenceng nih kemana nih, baru 2 materi. Ya kan, baru 2, mana-mana ya. Setelah sepanjang-panjang kita ngomong kan pasti ada berhentinya dong. Iya. Begitu ada jeda masuk lagi, kembali lagi ke yang materi Ada benang merah yang ketiga, benang merah ininya. yang keempat, yang kelima. Paham kan benang merah? Iya, itu yang warna merah. Si- Ini benang merah kan aslinya nih. Iya. Nah kalau emang mau nyari benang merah sini Agus Taylor. Habis. Cipadu mah gudang ya Bang Haji. Jadi brother, ini pelawak-pelawak muda sebetulnya yang memang udah sering kafe, sering ke TV, ada tayangan di YouTube juga. Cuman tinggal hokinya aja. Nggak mungkin orang zoom langsung hoki gitu, nggak mungkin. Iya. Nggak ada cerita, harus ada proses dulu, Oh, iya. ya kan? Proses perjuangan, proses pencarian, proses mencapai satu cita-cita, harapan. Nggak ada orang yang bangun tidur langsung ngetop tuh, nggak ada. Oh iya. Oh, berarti Belum dengar gue belum. Proses lah jatuhnya Bang Haji. Iya, ikutin gimana proses. mau orang tahu dia pelawak, orang bangun tidur langsung ngetop. Aneh. Iya kan, kalau mungkin dia cerita ngimpinya, mungkin iya, menarik dari cerita impiannya itu. Tapi kalau menurut Ane ya memang tetap ente harus fokus terusin apa ya, istiqomah lah. Jangan sampai katanya pengen jadi pelawak, tiba-tiba udah mau jadi satpam. Nah, jangan. Ini Gitu. kok jadi ini ya aparat. Begini. Ini lihat ini, rambut masih digini-gini, udah dibilangin ngapain lo? Mau jadi apaan? ngomongin gua Bang. Bahkan karena lu. Gak apa-apa, banyak Siapa orang. lu anaknya polos Bang Haji. Cuma rambut Poros apa nih? Kalau KPS, poros. rapi, saya mau udah dan juga kayak orang kantor. Ketemu Iya, dia terus? berantakan Bang Haji. Apa nih? Memang ada kita ketemu teman jadi bagus, Ah. ada kita ketemu teman jadi rusak, Ah. gitu kan. Tergantung gimana kita mau berteman. Ada orang yang memang dia berteman sama yang rusak, tapi dia tetap bagus. Ah. Artinya dia punya prinsip, Ah. gitu kan. Ada orang yang memang gampang ngalir gitu. Ngalir, ah. Wah, dia rambutnya merah, gua merah. Dia rambutnya kuning, gua kuning. Iya. Sah aja. Ah. Mencari identitas diri itu artinya gini. Contoh banyak pelawak-pelawak senior yang pakai ciri khas, Iya, di iya. rambut. Nah, teman-teman di senior kita di Sri Mulat, ya kan? Iya. Ada kayak Gogon, Iya. almarhum, itu kan ada kayak Mami Prakoso, almarhum. Iya, kanan kiri. Iya, itu dalam rangka mencari ciri khas aja sebetulnya. Karakter lah jatuhnya. Iya, karakter ini. ada identitasnya dia. Kalau Daus mana sih? Daus ini bukan, Daus kepala bukan. Itu Daus yang rambutnya pirang. Karena itu kan ada pengkategorian ke arah Iya, situ. Kalau di Purata Daus dong, Daus mana gitu. Banyak ya. Dia pelawak bukan, ngojek. Ini Daus juga katanya. Tahu, iya. Tapi satu kehormatan juga sih lu datang nanya-nanya ke gue ya. Kebetulan emang gue lagi bengong aja di situasi kayak gini. Gue juga pakai peci, bukan lagi pengen dipanggil orang alim, bukan. Gitu, emang gue juga lupa merahin rambut kayak lu gitu. Oh, pengen. dulu warna juga. Dulu. Warna juga. Wow, gue mau warnanya dulu warna stocking harimau. Warna stocking tuh. Jadi ingat masa lalu lu ya. Iya. Gimana itu? Bang Haji,
maaf Bang Haji agak sedikit sensitif nih, mungkin berada juga pengen tahu nih. Ngopi dong, kita Udah ngopi. Oke. ngopi dong. Lu bawa minum? Iya Bang Haji. Ya kemarin bumi memang Oh, dulu. dulu. Nih, Tadi dari jam TK nih kan. ada datang. Iya. Gitu Bang Haji. Bang Haji, Amat. Lu udah minum buat cuci muka juga? Enggak, ini mau sekali minta doain Bang Haji biar gitu. kita Ini kebiasaan ini lagi kan. Iya. Ya entar gue baca-baca. Gue baca-baca. Baca apa namanya? Koping ho. Cerita dulu Bang Haji. Bang Haji, kalau ini kan kita udah doa terus segala macam Bang Haji ya. Kayaknya Bang Haji minum nih ya. kok langkah kita kok lambat gitu Bang Haji. Terus kadang-kadang masa depan tuh suram Bang Haji kelihatannya. Iya. Apa Bang Haji? Apa kita harus berhenti berdoa langsung bekerja atau bekerja dulu sambil berdoa atau gimana Bang Haji? Kalau bahasa kalian gini, wa may yaqtasim min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Gitu kan? Kalau bahasa agamanya nih ya. Iya. Artinya ente jangan khawatir ini. Ya waktunya ikhtiar. Manusia dengan manusia ya kita bergaul. Nah, kita dengan Allah sang pencipta ya kita harus mengabdi dong, ada Iya. ibadah dong di situ. Nah, banyak orang yang begini. Wah, dia nggak mempelajari agama, bahkan nggak mendalami agama, dia dengan cara dia sendiri kan. Wah, pokoknya dia cari jalan sendiri, dia pengen ngetop sendiri, dia merasa punya kemampuan sendiri. Banyak orang yang begitu, tapi begitu dia ngetop jatuhnya cepet. Oh iya. Gitu kan? Atau kadang-kadang begini, dia baru naik udah kaya punya duit, tiba-tiba ajalnya juga nyampe. Nah, bagaimana hidup yang berkah itu? Ya mulailah dengan Bismillah, menyebut nama Allah. Artinya setiap langkah kita melibatkan Allah, bahwa Allah segalanya buat kita. Iya. Gitu kan? Kita nggak akan ada apa-apanya kalau nggak ada kuasanya Allah. Termasuk duduk diri kita ngobrol begini, karena ini kan kehendak Allah. Iya. Ya, semua ini kan titipan. Nah, pada satu ketika walaupun kita gue udah ngaji, gue udah sembahyang, tapi gue nggak ngetop-ngetop juga, gitu kan? Iya. Jangan pernah berputus asa gitu loh. Bisa jadi Allah kasih yang terbaik. Minimal punya ketenangan jiwa. Itu zikir ya. Itu ingat Allah tuh gitu. Minimal ada ketenangan jiwa. Banyak orang yang putus asa gitu loh. Gue capek dah, gini-gini aja hidup gitu kan. Gue dari dulu sampai sekarang gini-gini aja. Kayaknya nggak jelas, nggak mensyukuri. Nah, wujud rasa syukur itu ya bahwa Allah menjadikan apapun buat kita ya karunia. Oh iya. Sampai hari ini anak nggak berani mengharamkan seni, enggak berani aneh. Atau anak hijrah, anak tinggalkan dunia seni, anak enggak. Enggak. Buat anak semua yang apapun yang kita dapat itu karunia dari Allah. Oh iya. Kenapa anak bilang nggak berani ninggalin masa? Karena jujur, anak dulu mintanya sama Allah tuh sambil baca Quran, sambil ingat pesan almarhum. Basahin air mata dan basahin Al-Quran dengan air mata. Artinya kita lagi curhat ke Allah. Anak pengen banget dulu, pengen gitu kerja yang nggak pakai modal, gitu kan? Iya. Pengen usaha yang nggak pakai modal, pengen kerja di mana gitu yang nggak pakai banyak pertanyaan tentang ijazah. Iya. Waktu itu kan kita yang namanya punya S1 kan cuma sekedar kuliah kan. Iya. Orang S2, S3 belum lagi membidangi menjadi seorang doktor atau profesor gitu kan. Sehingga kita ya itu tadi, ya udahlah bismillah aja lah, jalanin aja. Dengan jalan kita terus cita-cita kita, harapan kita jalan. Dengan izin Allah juga kita harus tetap melibatkan Allah dalam segala hal. Gitu, sehingga biarin nggak ngetop tapi aman, umur panjang, sehat. Ya kan? Iya. Ketimbang orang sehat gitu ya. ngetop hari Senin, Selasa meninggal. Dekat banget. Belum terima Boleh itu. jarang nih. Belum dapat jadwal. Udah dapet. Iya. Whiteboard masih kosong. Whiteboard masih kosong. Iya, jadwal hari apa gitu kan, tiba-tiba ya sampai. Pengumuman udah kali. Nah itu tadi makanya bagaimana menjadi hidup yang berkah, gitu loh. Itu jangan memaksakan kehendak. Gua harus ngetop, gua harus sukses, boleh. Gitu. Tapi jangan kemudian nggak ngetop dalam setiap waktu yang kita targetkan, itu kemudian kita kecewa. Iya. Ya terus aja ngalir aja. Oh gitu. Anda nggak pernah bercita-cita, gue pengen jadi seorang pelawak, enggak. Iya, kalau pengalaman anak pulang dari pesantren kemudian nggak ngerti apa yang anak pelajarin di pesantren, nggak ada dunia lawak gitu. Apa itu jokes, apa itu anekdot, apa itu roasting, apa itu nggak ada lah gitu. Nah akhirnya karena itu tadi kehendak Allah tadi tuh. Anak pengen kerja yang nggak pakai modal, ya kan? Masuklah bikin grup. Anak pengen kerja yang nggak pakai ijazah. Jadilah sebuah grup. Pada hasil akhirnya sama kok. Apapun yang kita tekuni, kalau kita fokus, tekun, kaya kita. Iya. Parto Aktri aku gak ada apa-apanya dulu.
Maaf, Parto bukan anak orang kaya gitu kan, konglomerat, atau Eko juga bukan anak seorang pejabat pengusaha besar, begitupun juga Akri. Tapi begitu terbentuk Patrio, jadilah Parto besar, Eko besar, bahkan besarnya teman-teman sekarang anak kaget juga, sampai Eko di DPR, sampai Parto masih tetap eksis, gitu kan, artinya mereka ini masih ada, gitu. Itu kan, bahkan penggemar mereka juga, penggemar Patrio itu masih ada. Cuman mereka yang berharap kapan ya Patrio bisa kumpul lagi. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Itu kebanyakan itu sebenarnya banyak minta kapan reunian atau ini ya kumpul lagi. Reuni sih sering. Sering. Reuni sering. Memang kita anak SMP yang baru kelar 2 tahun, reunian masih penuh. Iya. Begitu SMA ketemu lagi, yang udah pada nikah ketemu lagi. Akhirnya CLBK. Berarti kita ada kemungkinan Bang, kalau Bang Afri dikasih kesempatan, nanti suatu saat nanti mungkin kita dikasih kesempatan Bang. Percaya deh. Percaya deh, bener. Kalau sekarang nih, lo udah berpikir, aduh gue gini-gini aja. Ya itu begini-begininya tuh hidup. Ya kan gitu. Ada sih emang aja gitu Bang Haji. Ya, hidup itu kan bergerak dong. Iya dong. Hidup itu bergerak. Iya, hidup itu bergerak. Nah kalau orang yang nggak bergerak, khawatir kan itu udah nggak hidup. Iya. Maaf ya. Ya. Itu banyak cerita gitu tuh. Ini bicara wanita nih. Wanita juga termasuk suka yang bergerak gitu loh. Iya. Kalau diem aja dia capek gerakinnya, itu maksudnya. Nggak paham kan? Enggak. Gue juga ngomong. Saya emang masih kecil. Iya. Kecil bijinya. Ngomong gitu takut gak enak ini. Nggak bisa diedit lagi. Ya kan biji mata bisa. Enggak identik dengan yang jorok. Bener. Gitu. Ayo minum. Gue sebetulnya pengen banget nih lu datang, gue potongin ayam, ya kan? Pengen banget gue. Lu datang gue potongin ayam. Cuman emang ayamnya nggak ada, ya kan? Pengen banget lu datang gue keluarin kue. Cuman emang kuenya nggak ada, ya kan? Ya, gue pengen banget tuh. Bilang aja gini baik, maaf di sini nggak ada apa-apa gitu kan enak juga. Jadi kita terima ada kopi dan iya Bang Haji udah gitu aja. Iya, gue sih, ya istilahnya itu. Pakai diperjelas lagian. Nggak, kalau hitung gue memperpanjang cerita. Oh gitu, iya. Nah sekarang oke deh, kalau memang lu pengen yang simple aja, lu mau makan apa? Alhamdulillah ya. Kebetulan Bang Haji, ini lagi lapar nih. Pizza. Nah itu persoalannya. Setiap kita mau ke sana itu jalan tutup. Nah, kemarin juga temen gue datang kemari pengen banget minta martabak anget. Martabak anget. Akhirnya gue tanya, martabak anget mau gitu. Udah gue beliin, ntar begitu gue tanya, bang martabak 2, langsung meninggal. Jadi gue minta kalau gitu. Enggak ada, udah Bang Haji jadi kopi aja gini nih, udah cukup. Udah Bang Haji, makasih banyak nih ya Bang Haji. Mungkin kita suatu saat datang lagi, pengen nanya-nanya lagi Bang Haji nih. Alhamdulillah. Nah ngomong-ngomong, itu udah punya grup belum nih? Belum sih Bang Haji. Gimana caranya? Ya udah, banyak sekarang pelawak ya yang nggak punya grup, disebutnya komedian. Dulu disebut pelawak itu karena ada grupnya, kayak Patrio Group, Bagito Group, ya kan? Pak Sekawan, ya kan, terus kemudian Warkop, itu kan jelas grupnya. Nah kadang-kadang sekarang nih lucu dia, pelawak dia, tapi grupnya nggak ketahuan. Jadi disebutnya komedian gitu kan. Bukan pelawak, karena disebut pelawak dulu grup, itu pemahaman ada kira-kira gitu. Oh gitu ya, benar-benar ya. Nah sekarang ente mau jadi komedian atau pelawak, gitu kan. Kalau lebih ringan bahasanya komedian, gitu lah. Kalau pelawak ya itu tadi harus benar-benar ada grup ya, ada grup, punya nama grup lagi. Nama grup, bener. Nah kalau ente mau pengen punya grup Abadi Jaya gitu umpamanya, itu toko kaca, ya kan gitu. Bagus, padahal tadi mau kita bagus, tadi mau kita mau ambil tuh kan, kemarin kita udah pakai berkah, wakat juga Bahari ya kan. Karisma bagus, karisma bagus. Wah, bagus di bawah karisma itu ada Mio. Lu kelapa dealer gitu. Ya tapi memang harus banyak ngobrol. Kenapa gue bilang junior tuh harus banyak ngobrol dengan senior? Karena dunia lawak itu tadi. Untuk menjadi seorang pelawak tuh mau kemana sebetulnya? Makanya dulu di eranya Patrio banyak pelawak-pelawak di belakangnya. Pelawak-pelawak sekarang. Ya kan? Bahkan terbentuknya audisi pelawak dulu di stasiun yang anak pernah masuk itu ya karena barometernya Patrio tadi.
ngelaba tadi kan, dengan paket ngelaba itu berapa tahun kan dulu dari nol. Makanya dia bilang ya karunia Allah begitu besar buat kita. Iya. Aduh, insya Allah Anda nggak pernah berpikir pulang dari pesantren tuh punya grup lawak gitu, nggak berpikir. Tapi ya memang dikasih jalannya ya, gitu ya. tadi Allah yang punya jalan di Iya. sini deh. Nah pada hasil akhirnya begitu nih selesai pulang juga kita kan. Oh gitu. Gitu. Kalau gitu dibilangnya nasib atau takdir tuh Bang Haji tuh? Apa tuh? Maksudnya dikasih, kita nggak punya bayang ini tuh, oh lu nasib lo emang di sini atau emang lu ditakdirin jadi pelawak nih gitu. Iya, kalau kita mau ngambil kesimpulan sendiri ya memang yang terbaik buat kita Allah kasih itu. Ya kan gitu. Bisa jadi memang sudah kehendak Allah ya kan. Iya. Jadi Allah menjadikan seseorang itu ya kuasa Allah gitu, kehendak Allah. Kayak gini, lu kan dikasih kaya, ternyata bukannya harus kita berbalik mulu, aduh gue miskin terus. Ternyata miskin gak banyak beban loh. Iya. Ya kan? Dan selama kita mensyukuri menjadi orang miskin ternyata nggak bermasalah. Iya. Ya kan? Coba orang yang maksa pengen kaya, miskin dia tapi maksa pengen kaya, punya utang. Berapa banyak figur artis, ya kan? Oh, pengen kaya dengan memamerkan berlian segala macam. Endingnya jelek gitu kan? Tapi orang yang biasa-biasa aja awet gitu loh. Iya. Ya kayak ente ini mungkin kalau di ngetopin besok pagi mungkin bisa nggak kemari lagi. Ya, gue besok pagi orang tidur langsung ngetop gitu. Mungkin malas kemari, gitu. Gue juga malas dengernya. Aneh ya. Seharian bangun tidur bisa ngetop gitu. Kalau kasus mungkin iya. Itu ngetop karena kasus. Yang paling penting di dunia seni itu kita harus jaga diri rapi-rapi. Karena agak sensitif juga dia, ya kan? Orang-orang tidur, kita masih kerja malam hari. Oh iya, Ya kan? Orang-orang udah istirahat, kita masih nyiapin materi lawakan. Karena acara-acara kita bukan hanya siang, malam pun diundang orang pasti jadi duit kan gitu. Pasti kita datang kan. Iya. Nah banyak orang yang akhirnya dapat duit malam, ya kan dia gak buru-buru pulang, akhirnya habis di dunia malam. Oh, nah Nah, banyak kayak gitu bener Bang. Iya banyak juga orang-orang senior kita dulu cerita ya, wallahu alam gitu. Artinya apa? Kok dulu ngelawak dia lama gitu. Kok tuanya nggak punya apa-apaan gitu loh. Oh ternyata bukannya dia pulang gitu. Dia dapat duit dari hasil kerja malam ya kan. Ternyata dia di dunia malam ya habis, pulang pagi udah gak ada apa-apanya. Oh iya. Dapat habis. Nah itu kalau pesan aneh, karena kita pengen melihat masa depan yang lebih bagus, ya usahakanlah walaupun jelek-jelek ada kantor gitu kan. Walaupun nggak bagus, anak-anak tidur di rumah kita nggak kebocoran, ya kan. Walaupun istilah kata anak-anak kita per bulan malas di rumah bisa main ke hotel, ya kan. Suka dibawa nggak sama orang tua ke hotel? Saya sering Sering banget nih. di depannya doang. Oh di Nih depan. hotel nih gitu dong Bang. Oh. Nih namanya hotel. Oh gitu. Ayo pulang. Ya maksudnya kayak orang-orang gitu berlibur ke Bali apa gitu kan. Pernah berlibur ke Bali? Belum pernah Bang. Belum pernah. Pernah. Gue juga nanya doang. Ya kita ceritain Ya, kan. Makanya gitu dong. Ntar kita Gimana tadi ada waktu kamu datang gitu-gitu ya. Kan lebih enak kayak gitu ya kan. Tapi banyak yang kemampuan lain selain ngelawak. Ya kayak tadi kan dari obrolan tuh emang ente udah komedian lah ya. Berusaha bagaimana bisa memberikan lucuan. Terus kemudian kalau kayak musik gitu, pernah bikin album juga? Album ada, Album foto apa? cover album doang jadi nggak ada isinya. Jadi jual CD kosong gitu. Ente juga punya ini gak? Oh, Banyak lagu-lagu. Banyak lagu. Jangan ditanya Bang Haji. Oh banyak ya. Jangan ditanya pokoknya. Ngapain lu kemarin? Alhamdulillah ada banyak tapi belum keluar Bang Haji. Itu Lagu-lagu pribadi. lagu pribadi Bang. Nah sekarang ini kan banyak banget seniman-seniman tuh yang memang kalau bahasa lebih cepat instan ya. Nah, karena emang dia kemampuannya cepat, kemudian dia juga orang IT pahamnya cepat ya. Iya. Bikin lagu-lagu sendiri aja viral langsung ngetop. Iya, bener. Atau ente ngikutin lagu dangdut dibikin jazz sama ente ngetop tuh. Atau lagu jazz dibikin apa gitu kan. Jadi ada sesuatu yang baru. Inovasi lagi. Inovasi itu cakep tuh ente tuh. Tapi vokal bagus ya. Lumayan. 5 lagu Pokoknya kalau buat teriak maling itu paling bagus. Maling itu ada yang dipakai maling. Pak panggilin lo buat teriak doang. Buat teriak gitu doang. Dapat job teriak kebakaran. Enggak lo kalau job lu teriak maling kasihan, maling belum berhasil udah kabur. Gue ikut duka, kenapa itu malingnya temen gue.
Ini kalau kebakaran kan jelas supaya orang bangun dan mati selesai. Nah kalau ada maling baru mau masuk lu teriakin, yang dia lagi nyari rezeki gitu lu berarti menggagalkan ternyata. Nggak boleh Bang Haji itu ya? Nggak boleh. Padahal yang dicuri ini orang kaya. Yang dia kehilangan motor dia masih punya 5 mobil, ya kan? Yang repot dia punya nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya sepeda, maling masuk, mau ngapain? Maling cuma apa nih? Gua anak-anak ini ubi ini, gua kelihatan ya. Ya akhirnya kan dia nggak enak dong, tiba-tiba begitu masuk mau dicuri nggak ada, masa dia duduk ngambil main coklat? Jadi kalaupun ada maling mau masuk ngambil motor berarti ada yang punya motor, gitu kan? Nah itu persoalannya. Yang repot begitulah. Maling masuk punya motor enggak? Pakai nanya dulu. Dia lagi megangin brosur. Belum sempat beli. Lagi menghayal nih sambil lihat brosur ya. Nah itu dikasih tuh. Lalu kalau mau ambil aja. Motor gua mana? Dalam lamunan. Masih ngelamun dicuri gitu. Bang Haji, Anda pengen dapat ilmu dari Bang Haji nih, satu aja yang simple. Kalau katanya Bang siapa namanya itu? Cagur tuh satu lagi. Wendy satu lagi. Wendy, Najib. Ini kalau kata Bang Haji, orang pintar tahu kapan dia masuk. Itu dari dia. Kalau dari Bang Haji gimana? Pada saat kita lagi main nih Bang Haji. Apa kunci yang maksudnya yang Bang Haji bisa tularin ke kita nih, yang kita bisa perkaya kosakata. Oh iya, kosakata ya. Ya. Ini seorang pelawak melihat ini gelas, dia nggak hanya berpikir ini gelas untuk minum, ya kan gitu. Dia bisa pecahin kacanya, dia bisa buat ngeri kuku, umpamanya. Gitu, kan? Jadi karena memang dia imajinasinya bermain, satu gelas saja bisa dapat berapa jokes gitu. Itu. Jadi kemampuan ininya nih berjalan. Nanti lagi ngomong belum habis, udah nampung aneh, gitu kan. Makanya kontrolnya itu penting, fokus itu penting. Nanti lagi cerita nih. Kalau tiba-tiba udah nyimpen nih, ada jeda jangan masuk teger, gitu kan. Jadi jangan kemudian kita kadang-kadang asik berimajinasi sendiri sehingga pada saat ada jeda kita nggak tahu. Atau begitu teman kita belum dapat ending kita udah putus. Nah itu yang di belakang suka ribut tuh. Lu tadi tuh belum dapat endingnya lu udah masuk aja. Iya kan. Nah itu salah satunya gitu, perkaya dengan kosakata. Kosakata artinya baca atau apa? Iya, baca, melihat, ya sama-sama lah. Perbendaharaan kata tuh penting. Penting ya. Iya kan gitu. Jadi kalau umpamanya kita keteter bahan atau apa, itu tadi. Gua bisa ngerasain teman-teman. Dia terlalu banyak di sini, akhirnya kupingnya dengar tapi nggak nerak. Gitu. Jadi gue pengen terlalu banyak yang pengen gue keluarin sehingga ke bawah dari mimik mukanya itu kelihatan. Oh dia banyak nyimpen nih, dia mau nanya sebetulnya nih, gitu. Tapi orang yang ngalir aja tak gitu. Jadi isi terus keluar masuk aja gitu. Jangan nunggu jeda gitu. Wah, teman lagi main, lucu, hajar terus ya. Gitu kan, begitu sepanjang-panjangnya teman ngomong kan ada jeda dong. Benar. Masuk gitu, asal dapat ending nih. Sebab dia udah 3 kali ending kita lepas bisa garing. Capek, pancing gua dong. Gitu kan. Lu tadi mancingnya salah lu. Gitu. Iya, ternyata bukan pelawak, emang tukang mancing. Tukang mancing. Ya ada komitmen lah satu itu, yang kedua ya kita harus istiqomah lah bahasanya ya. Jangan pernah berpikir wah gua ngelawak gini-gini aja. Artinya belum. Gitu terus aja. Nah orang yang itu tadi, gua kalau udah ketemu depan teman-teman, gua ngelawak mau lucu nggak lucu puas soalnya. Ketimbang gua di rumah nyimpen. Aku ngomong apa ya, atau gua ngomong apa ya. Tapi begitu keluar, wah. Makanya ngeliat pelawak tuh harus cerdas. Gitu. Ya singkatnya gitu, pelawak tuh harus cerdas. Kalaupun dia secara pendidikan bukan S1, S2, S3 gitu kan, ya tapi dia punya kemampuan imajinasinya lebih dari anak-anak S1. Kenapa? Dia nggak banyak mikir. Orang-orang yang banyak teori kan mikir kan. Nah dia nih karena nggak banyak teori, ini aja cetak aja, cetar aja, gebukin aja dikit antar gitu ya. Kalau dua-duanya pemikir, ya bengong, kelihatan gitu. Tapi kalau ini lepas doang, ini sarjana gitu kan, ente bukan, pasti sarjana main teori, ente kan enggak, ya kan? Atau sebaliknya gitu,
ente sarjana gitu kan, dia bukan gitu kan, itu kelihatan pola main itu kelihatan. Makanya yang cakep itu ada karakter gini, ada karakter baik, ada jahat, ada ini gitu kan. Ini ada yang ngiring doang, ini kerjanya ngegolin doang, ini kerjanya ngumpan aja. Ada itu. Nah kalau semuanya mau lucu juga bingung siapa yang mau ngarahin. Iya benar ya. Timbulnya akhirnya berebut, kan merasa lucu. Gitu kalau. Berarti kontrol diri juga penting ya, Bang? Penting lah. Karena kita sering banget ya, Bang, ya, satu panggung terus ada yang dominan banget, Bang, ini suaranya gede banget. Itu susah nyari selanya kita masuk, kita ditahan terus supaya enggak. Jadi kita di belakang aja, Bang, nih ngeliatin aja. Di belakang dia komplain, lu ngapain di belakang lu, bro? Karena kita nunggu ya, kok nggak dikasih umpan. Udah kita kasih umpan, dia enak ngajar. Pas dia ngomong kita nggak dikasih. Iya. Udah, jadi kita kelihatan bego gitu kalau aja. Iya begitu, kecenderungan begitu. Tapi kalau udah sepanjang perjalanan itu tahu lah. Nah, ini gue teman gue lagi ngomong lepas dulu, saya ada jeda masuk tak. Nah itu tadi dia lagi ngomong kita nyimpan nih. Nah, dia keluarin ini gue kasih ke sini nih. Iya. Tapi tetap dibantu gitu teman gitu. Nanti udah lucu, ini udah lucu gitu kan. Materi udah bagus. Satu yang paling penting. Apa? Yang bayar siapa? Itu dia gitu lagi nih. Bang Haji, ini ngomong kita pulang jauh, Bang Haji. Ya terserah Bang Haji lah, kita titip aja nih. Jangan 2, 1 aja kan kita bisa buat ini ada konten-konten Bang Haji, udah ada nih gitu. Enggak, lu bawa aja, jangan pakai begini-begini sama gua. Enggak punya kosong? Enggak ada. Ya udah jalan aja. Kira mau ngongkosin, tapi jalan juga. Jadi repotin orang. Nggak usah bingung-bingung. Lu punya Kita mah nggak minta banyak, Bang Haji. Ya bangsa 200-300, nah kebanyakan ya. Iya. Gocap lah Bang Haji, kalau emang ada mah. Kalau gua nggak masalah, kalau yang paling penting nggak masalah. Kasih nih, demen nih. Bener, masalahnya duitnya mana? Sama dong. Ya udah deh Bang Haji, betul mau ke masjid nih, kita mau langsung jalan dulu. Oke Bang Haji, agak waktunya nih Bang Haji nih. Nggak apa-apa, gua biasanya kalau siang ke masjid itu sampai sore. Sampai sore, sholat ya. Ngitungin sendal aja gitu. Emang gue pegang bagian sendal. Kadang-kadang gue saking buru-buru sendal udah banyak nih, orang gue kasih kanan dulu. Nah itu gue yang malu gitu. Tapi itu orang sih nggak protes. Cuman gue lihat begitu jalan keluar gini ya. Jangan diteli. Kalau ente ke masjid sering? Wah, ya. Kalau saya sih 3 kali sehari. Oh di masjid? Iya. Kalau kayak minum obat. Iya, pagi kadang ya habis subuh tuh. Di masjid saya bangsa 2 jam 3 jam lah di situ lah. Oh, jadi sholat duha. Enggak ngintai loh. Siapa yang sholat saya berembat tuh. Nah kalau sebadung-badungnya kita, ya kan, gue selalu bilang begitu. Gue ingat almarhum. Lu pergi jauh, pasti lu pulang. Oh iya. Kita ini orang laki-laki ya kan? Kita pasti suatu ketika punya anak istri kan. Iya. Kalaupun kita jauh, kita pasti pulang. Pasti pulang. Karena kita udah merasa bahwa kita sebagai seorang bapak dari anak-anak, ya kan. Begitu juga pada suatu ketika kita jauh, kita pergi dalam kehidupan. Satu ketika juga kita pulang dengan kematian. Oh iya. Nah, jadi gue berharap sambil jalan, sambil belajar, syukur-syukur perjalanan kita ini di dunia ketemu, di akhirat ketemu. Itu yang bagus loh. Khawatirnya apa? Di dunia lu berjalan gak ketemu, ke akhirat pun lu pulang gak ketemu. Itu. Jadi gue bukannya bukan yang ngelarang teman-teman gue gini. Nah, seniman sah aja mau ngapain juga. Iya. Sah aja seniman. Apalagi usia-usia muda, ya kan. Tapi kalau udah umur 70 masih dikasih kesempatan umur panjang, lu masih pengen eksis, siapa yang mau bayar? Yang mau ngundang aki-aki budak buat ngelawak siapa? Gitu loh. Ya kan, yang nonton juga siapa? Gitu. Nah, ada generasi berikutnya. Kayak gue nih, gue udah lumayan tuaan, nah, lo yang pada naik, ya kan gitu. Jadi hidup tuh cuma begitu, nunggu giliran aja. Gitu. Jadi nggak bisa kita paksain kehendak, nggak bisa. Tapi kalau nanti ada tawaran misalnya Bang Haji dari TV, Bang Haji main lagi komedi gimana? Iya, misalnya kayak gitu Bang Haji. Ditawar doang apa diajak? Dari tawaran katanya. Ya maksudnya ditawarin jadi pemain berapa episode gitu. Pokoknya Bang Afri yang jadi pemainnya gitu. Gimana? Kalau gue ditawarin berapa episode, gue mungkin ngajak lo sebagai pemain gue.
Alhamdulillah. Benar. Kalau gue diajarin diajak di frame itu. iya, di TV nih. Ada salah satu stasiun TV minta gue gitu. Ji, ente mau ngelawak nggak? Waduh, grup gue udah agak susah nih. Iya. Tawarin namanya ente. Anda mau ngelawak tapi mau yang muda-muda, gitu kan? Iya. Karena teman-teman Anda juga begitu usia sekarang dia ngetop bukan lagi dengan teman-teman yang dulu kita bertiga. Oh iya. Dia kan sudah Iya. mengenal pengkaderan lagi kan. Begitu juga Eko, gitu. Sampai dia punya PH, begitu juga Parto. Kawan-kawan Anda ini masih tetap eksis gitu kan. Nah kalau ada tawaran Anda pasti bilang, gue pengen ngajak lo main. Gue gak usah ngelucu, gue diem aja, tapi bayaran paling gitu. Nggak juga, gue cuma pengen gini doang. Sehebat-hebatnya kita, sesibuk-sibuknya kita, begitu kita pulang masih bisa istighfar, itu aja lah. Iya. Artinya jangan memaksakan kehendak. Nggak ada orang ngetop sampai 5 kali, nggak ada. 1 kali udah cakep, ya kan? Bener. 2 kali udah cakep. Nah sekarang Allah udah kasih kemampuan ente nih, bermusik bisa, bervokal bisa, berkomedi bisa. Syukuri aja. Iya. Nanti Allah yang akan kasih jalan. Maaf bukan soalin ya. Gue juga berangkat bukan dari turunan artis atau selebriti atau turunan komedian. Iya. Bokap gue biasa-biasa aja, ibu gue biasa-biasa aja. Bahkan gue berpikir gini, kalau gue sampai tua gue masih jadi artis, gue malu loh. Kenapa? Karena bapak ibu gue bukan artis. Tapi gue harus benar seperti benar seorang ibu dan bapak terhadap anak-anak. Iya. Gitu, Bray. Makanya gue termasuk pelawak yang wajar-wajar aja. Gue nggak pakai merah rambut, maaf, gue nggak pakai anting, gue nggak pakai kalung yang buah seniman. Gue datar-datar aja. Iya. Sampai pulang gue pakai peci pun kalau memang lagi lucu bisa lucu. Gue pakai kain sarung bersalungan itu masih lucu. Iya. Tanpa gue harus memberikan identitas. Nah kalau orang teman bagaimana mereka yang punya identitas, pakai anting, pakai tindikan apa segala macam, ya itu buat mereka sah aja dunia seni mah. Gitu kan? Kenapa gue bilang sah? Ya memang aturan seniman gimana sih? Iya. Ya kan gitu. Memang dunia hiburan. Tapi kalau kembalikan kita kepada pribadi kita, ya kita yang harus ngukur dong. Iya. Gue pengen ngetop tanpa harus memakai identitas apa namanya baju gue bolongin, Iya. atau ibarat kata alis gue krop atau rambut gue kan, ya kan? Iya ada temen gue pengen ngetop gitu alis dia krop, jenggot dia krop. Akhirnya bini pulang kaget, wah papanya itu ya. Bukan makin lucu kan, jadi agak apa over gitu berlebihan. Nah gue termasuk orang yang salah satu komedian yang memang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Iya. Enggak apa namanya pengen begini gitu, enggak. Gue ya dikenalin orang ya karena akri, ada vokal akrinya gitu ya. Yang kalau ngomongnya ya gitu ya kan. Ya kan gitu. Kalau gue ngomong kan gitu ya. Akhirnya begitu orang di radio denger suara gue masuk ke TV, oh itu akri. Kalau suaranya kayaknya banget kalau syuting di radio kayaknya gimana gitu. Pakai gaya mabuk lah apa gitu. Ternyata begitu dia lihat aslinya, wow, gitu kan. Amazing. Iya, nah, gue berharap begitu juga. Satu ketika begitu orang lihat pribadi lu kayak gini, tapi ternyata hatinya, iya dong, lu punya kelembutan, ternyata lu bisa masak, nyuci piring. Pelawak nih ya. Ini ART dia nih. Aduh, jarang lo pelawak bagian nyuci gelas. Bang itu iya. Cuma nasi gelas ya. Nah, hari ini mau kemana emang? Repot. Alhamdulillah ada job. Ada job. Alhamdulillah. Di situasi kayak gini masih terima job. Ada aja. Ada. Oh, di mana Mas? Di Mas tahu bang? Ya enak aneh ngomong. Kalau guys tuh ngikut pasti. Enggak. Itu paling kita pergi doang. Gua ngikut juga ngapain? Lu diajak-ajak doang. Sampai di sono gua dikasih mie goreng pulang. Nah, bukan yang nggak mau makan mie, perut tua bray. Kalau dikasih mie coba ya. Siaran lambung ya. Iya, siaran lambung. Kalau udah tua kan gangguan pencernaan. Iya. Ya kalau itu kan masih gangguan jiwa. Tapi gue suka, brother, kita ngobrol ternyata lumayan panjang lebar juga. Karena biasanya kalau udah jiwa-jiwa komedi itu apa namanya, vokalnya udah pengennya bawaannya tuh kalau ngobrol ada lucu. Ini lucu. Cuman ya itu aja belum kaya. Lucu, ini lucu. Cuman itu aja. Belum ngetop. Lucu, ini lucu. Cuman ya itu aja.
masih kontrak. Iya. Kayak gitu aja. Gini-gini aja hidup ya. Enggak apa-apa. Ya begini-gini aja hidup. Nah, itu buang tuh image. Gua enggak mau begini hidup. Itulah. Enggak termotivasi kita. Ya gua gini-gini aja. Ya mau diapain lagi? Iya, benar. Mau diapain lagi? Ya kan gitu aja. Kata orang, setan aja enggak tuh gede. Karisma itu penting. Penting. Ya makanya maaf, seorang penyanyi dia bisa mencari sebuah bacaan bagaimana supaya suaranya didengar enak. Seorang tampilan yang di muka umum bagaimana dia istilah kata memberikan mimik wajahnya yang disukai orang. Bahkan secara mistis juga banyak orang yang minta air gitu loh. Ya kan datang ke salah satu dukun atau kiai atau apalah gitu kan. Untuk apa? Wah supaya keluar auranya. Ya kan gitu. Keluar aura gampang, ambil sabun aja kocok. Arisan yang keluar. Kan arisan benar. Nah, orang yang ya banyak lah hal-hal seperti itu. Zaman-zaman dulu audisi pelawak juga nggak semuanya pelawak itu pakai dengan kekuatan biasa. Gitu kan. Oh, Anet sering iya kan. Itu. Ada teman gue mau ngelawak belakang bakar minyak dulu. Itu namanya disebut nggak tampil, jangan bakar minyak dulu. Akhirnya sekarang nggak jadi pelawak, jadi dukun emang. Jadi dukun udah ya. Emang itu berarti. Ada orang yang begitu mau tampil, bismillahirrahmanirrahim, mau baca dulu semua. Gitu. Alhamdulillah begitu udah naik, lampu mati. Nggak ada yang nonton, bugar. Ya mau ngelawak dibandingnya. Ya artinya sugesti itu penting. Percaya diri itu penting. Begitu lu tampil lu masa prima, materi oke, penampilan lu oke, ya kan? Terus kemudian juga teknis penyampaian juga oke, puas lo. Kan gitu. Nah, kadang-kadang kita berpakaian aja udah ribut. Lu pakai baju ini dong, gitu pakai aja. Pakai ini dong. Kuning mungkin orang banget. Gitu kan? Itu aja udah ganggu tuh. Tapi kalau udah fresh gitu, udah enak kita tampil, wah plong aja lah. Plong aja udah, iya. Yang penting lucu. Udah lu mau gimana pun lucu. Biasanya kan orang udah kayak gini, ini kita harus pakai batik nih, gitu kan. Karena kita melawaknya di ini harus agak sedikit. Nah itu bisa kejebak dengan batik. Ya kan. Mau pakai jas ya besok pakai dasi, akhirnya kejebak dengan dasi, gitu kan. Tapi begitu dia lepas biasa-biasa aja, ya cukup kemeja atau apalah santai gitu. Yang penting sopan lah gitu ya. Ya karena nggak semua orang biasa pakai dasi. Iya betul. Iya kan. Bener, ente pasang dasi bisa? Nggak bisa. Nah itu kan. Ya, kadang-kadang masang dasi aja nggak bisa. Nah ada temen gue bisa masang dasi, ya cuma nggak punya baju. Di leher, yang gue tahu dasi kan di kerak gini nempelnya. Di buka baju terus cuma pasang dasi doang ya. Dia lupa. Masang dasi dia mah beribet Bang Haji, kayak ribetnya. Iya, ribet lah pokoknya Bang Haji lah. Iket aja udah biasa gitu ya. Harus lengan panjang, lengan panjang, kancing di sini. Oke dasi kan cakep ya. Ini dasinya bagus, ternyata bukannya bajunya, yang dia tangan panjang. Udah ngerasa nih Bang Haji ya, udah panjang juga kita ngobrol nih. Wah iya nggak apa-apa, tapi hari ini memang gue juga nggak kemana-mana, gue seneng aja, lu ngajak gue ngobrol gitu kan. Gue juga nggak tahu harus ngobrolin apa, tapi menurut gue ya happy aja gitu loh. Iya. Lu asik dengan dunia lu, ya asik aja gitu. Jangan merasa lu punya rambut hijau, lu punya rambut merah, terus kan gue kalau nggak merah nggak enak nih, ya biasa aja gitu. Gue pengennya begitu, jangan terbawa gitu. Gue kayaknya kalau habis hijau, kalau gue kuning gitu kan. Jadi sebenarnya rambut hijau itu bukan buat gaya-gayaan Bang Haji, nutupin uban. Oh emang udah ubanan? Ubanan Bang Haji, namanya kita orang udah tua juga ya. Oh temen gue parahan lagi. Kenapa itu? Bukan nutupin uban. Apa nih? Nutupin botak. Oh iya pakai wig ya berarti. Iya. Ya emang itu tadi hidup mah ya, selama kita bertanggung jawab asik dengan diri kita ya mau ngapain. Orang mau nasihatin kita juga peduli setan gitu kan. Cuma gitu Bang Haji, ada rasa pengen gini. Maksud gue udah tua tampilan masih begini aja gitu, pengen ngerubah gitu, kali aja ada rezeki di ini nanti gitu Bang Haji. Lu pakai gamis panjang, hidung lu bagus kayak Arab ya. Tinggal ban Vespa bungkus. Tinggi cuman lehernya bener itu karena berat ini jadi gini nih. Enggak, kalau ente istilah kata di penampilan luar ya. Ente penampilan ini berapa tahun? Lama juga Bang Haji. 10 tahun? 20.
paling 3 tahunan baru lah. 3 tahunan. 3 tahunan. Oh, dulu biasa-biasa aja. Biasa aja. Hah? Biasa Maksudnya aja. biasa-biasa aja maksudnya gimana? Nggak nyolong, nggak ini gitu. Kalau sekarang kan begitu. Nggak, maksudnya biasa aja, standar orang aja. Apa namanya, rambut hitam. Kalau dari dulu emang udah ada tindikan, tapi nggak kayak gini gitu. Maksudnya cuma tindikan biasa, jarum lah gitu. Tapi ente pakai tindikan juga? Pakai. Pakai yang katanya masuk rumput panjang gitu. Bukan dia pakai pelek paling. Gitu, maksudnya bosan juga. Emang tampilan gini gitu. Iya, yang berubah lah. Ini gue udah begini nih ya, kelihatannya bener nih. Iya. Begitu gue tampil depan orang, belum tentu semua orang nerima gue. Iya. Gitu kan? Kita itu sewajarnya nih. Iya. Kadang-kadang ya itu tadi, ada orang yang lihat kita kayaknya udah gak demen aja gitu. Siapa sih lu? Selalu begitu. Iya. Dan kalau kita berpikir, ya gue begini aja, banyak yang gak suka ya, coba gue ubah gitu loh. Iya. Dengan senyum, bang, apa kabar? Bisa jadi bukan karena apa namanya orang lihat gua orang yang sombong. Iya. Bisa jadi dari raut muka gua memang serem. Atau apa namanya kita bilang muka lu biar manis dikit dong. Ternyata kita juga kecut, asem banget kan. Iya kan? Nah di situ perlunya kita ngacak kan begitu supaya tahu gitu. Supaya tahu. Kadang-kadang kita diam serem. Coba begitu kita kasih gigi. Ya kan? Orang juga jadi nyengir juga kan. Ente ngeliat orang nyengir, pasti ente nyengir juga. Iya. Iya kan? Coba deh. Coba ente ngeliat orang buang ludah, pasti ente gede. Kenapa sih orang gitu kan? Sombong banget pun udah ini kan deketan lo sini nih gitu. Mau dimakan diludahin Iya, tapi kan juga penampilan begitu Bang Haji ya. Nah, iya. Jadi kenapa orang melihat kita nggak asik? Bukan orang itu. Kitanya memang lupa bertegur sapa. Iya. Gitu kan? Tapi kalau bang, apa kabar bang? Pasti dia bilang, woi, gitu kan? Iya. Tapi tiba-tiba kita lewat pengen ditegur duluan. Nah itu kadang-kadang dia nggak negur, kita nggak enak hati kan? Iya. Oh, sombong banget, diem aja gitu. Nah itu menurut gua penampilan luar sih ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Apalagi jiwa muda. Cuman itu tadi pertanyaan, apa mau begitu terus? Iya. Anda punya tuh begitu tuh, punya pasti pertanyaan. Kadang nyari diri sendiri gitu Bang Haji. Gua bokap gua juga begitu. Apa lu mau begitu aja? Nyari duit mulu tiap hari. Iya. Pulang dong ke rumah biar duit nyari lu. Ya, asik kan? Iya. Paham kayak gitu. Paham nggak? Iya. Duduk yang benar, ngaji yang rapi, zikiran yang bagus. Ya kan, jangan lu mulu ngatur hidup lu, serahin ke Allah biar Allah yang ngatur hidup lu. Lu ngatur hidup lu sampai sekarang nggak pernah ketemu jalan yang benar. Ya kan gitu, serahin ke Allah, ketemu ntar, gitu lah. Jadi jangan memaksakan kehendak. Iya, benar. Wah, gua pengen jadi pelawak, timbulnya over di mana aja ngelawak, tengah pasar ngelawak, nggak dibayar ngelawak, ya kan gitu. Iya. Jadi air tengil, ngocol lah kalau zaman gitu kan. Tapi kalau memang kita pengen jadi pelawak, ya porsinya di tempat pelawak aja. Gitu. Kadang-kadang banyak dulu pelawak muda yang memang wah di mana aja ngelawak lah pokoknya. Iya. Duduk ngelawak sampai sama orang yang nggak pernah ngelawak, timbulnya siapa sih? Iya. Iya kan gitu. Over lah kan, Iya. over ya. Sok lucu enggak. Waduh. Nah, di situ artinya kita belajar bahwa tidak semua orang nerima kita. Apalagi kita belum jadi apa-apa. Udah jadi apa-apa pun masih begitu. Jadi artinya hidup kita ada pro kontra gitu ya Mas. Iya, iyalah. Tapi ini ada orang 100. Satu orang nggak suka. Iya. Tapi jangan mikirin yang satu. Masih ada pikirin yang 99. Iya. Gitu kan? Lu ngeliat orang nih kira-kira dari hidung ke bawah tuh lu benci. Lu lihat dari kening ke atas dah. Berarti nggak kelihatan orang kan, ujung rambut doang kan. Nah itu menghindari apa ya? Jangan sampai kita ngeliat orang, wah kayaknya benci banget sama gua, matanya lain, gitu kan? Mata lu sama gua sama lain. Ya kalau mata lu sama, mau gimana sih? Lu kan miring ke kanan. Ada yang nggak sinkron sama yang mana ya kan gitu. Iya gitu. Pakai lagunya Pandangan Pertama. Lalu pandangan aja kabur gimana? Lihat temen aja burak lagunya Pandangan Pertama. Apa yang lu pandang ya gitu. Gitu. Jadi kalau ngobrol nih nggak ada habisnya ya. Benar. Tapi yang jelas gue terima kasih udah nonton. Gue berharap pelawak-pelawak senior ada bakalan tumbuh bergantinya pelawak-pelawak junior. Asal tetap komit. Tinggal nunggu aja, tinggal nunggu giliran. Sekarang dulu ada audisi, sekarang enggak. Gitu kan. Kalaupun sekarang ada audisi ya levelannya sudah beda. Kayak kita pemain lama masa ikut audisi kan. Ya kan lucu juga ya biasa emang pelawak. Nggak lucu juga kok katanya pelawak, masa nggak lucu. Jadi bunuh diri dong. Udah tinggal ngalir aja, nggak ada TV main ke YouTube aja banyakin. Bikin TV sendiri ya? Bikin TV sendiri. Oh bener deh, kayak Apri Patrio TV punya, Bang Apri punya TV. Iya, nggak bisa bikin.
Memang zaman dulu bikin TV susah bener, pokoknya gedungnya, pokoknya ada apa namanya tuh. Kalau orang yang lain powernya lah. Kalau kagak usah. Gua aja zaman dulu bokap gua udah punya TV. Pulang haji tuh TV-TV-nya ceklek. Ceklek. Iya. Itu langka tuh. Langka itu. Ceklek gitu. Iya, cuma muter doang ceklek gitu kan. Nah itu mata nggak rusak. Kiep aja sebelah. Kalau sekarang anak-anak kecil pegang YouTube, nah itu matanya gampang rusak tuh. Iya benar. Orang kemarin anak 24 jam anak kecil tuh viral juga kan itu. Matanya jatuh pluk dulu. Iya. Saya melotot terus. Ngeper gitu. Nah, sekarang lagi dimasukin sama bapaknya tekan-tekan. Jatuh lagi, tekan-tekan lagi, jatuh lagi, tekan-tekan lagi. Nah akhirnya pas udah tuh anak nggak dikasih pegang HP baru lepas matanya. Kira sembuh. Udah capotin aja lah ganti bapak. Ayo minum dong, kopi dulu dong. Oh iya, makasih. Lu bawa air itu. Iya, tolong dibacain makanya gitu. Ntar gue bacain. Yang pertama lu guyur di depan rumah pas sampai rumah. Saya. Yang kedua lu pakai minum. Belum. Yang ketiga lu habis minum kesel lu pakai mandi. Nah setelah lu guyur depan rumah, terus lu pakai minum, lu pakai mandi, masih ada juga di ini apa di kepret-kepretin di mata. Mata, gitu kan? Di mata ini, di mata ente. Kiri 3 kali, nanti alis juga dikepret-kepretin air. Alhamdulillah bisa sukses. Hah? Bisa sukses ya. Basah aja. Kan air. Ini sampai ngantuk loh. Habisan oksigen. Jadi kalau lu pulang malam gitu, istri lu nanya dari mana? Kok jam segini baru pulang? Nah bilang gua habis minta air. Ini kata Pak Yakri suruh supaya di rumah kita nggak kemasukan maling. Ini harus diguyur di depan rumah. Motorin nggak bisa ya. Enggak, di depan. Depannya. Nah itu ya. Jadi lu guyuri di depan rumah. Nah jam berapa tuh maling mau masuk? Jam 1. Nah setengah 1 tuh bini lu udah guyurin air di badannya gitu. Nanti maling mau nyampe balik lagi. Itu berapa tuh Bang? Yang punya rumah gila. Punya rumah gila. Lu mandi malam-malam. Mandi di luar lagi. Itu memang salah satunya gitu. Nah anak lu nih nangis aja nih. Anak lu nangis aja. Ini dikit satu. Ditutupnya ya ditutup air mineral itu. Sloki gitu, tutupin gitu. Nah masih. Nah berhenti nangisnya. Berhenti nangisnya. Karena yang botolnya kan pegang. Oh gitu. Kirain ini ya udah dikasih air udah banyak yang datang ke gua minta air banyak. Kalau PLN lagi pada nyepret datang ke gua minta air bang. Selang punya gak selang? Yang panjang. Ada bawa ember kadang-kadang. Rumah tangga yang cekcok aja sering nih. Namanya teman gua nih sama istrinya lagi nggak akur. Bininya kabur. Katanya dibawa laki-laki lain gitu. Iya kan? Kalau bahasanya selingkuh lah gitu kan. Dia datang ke gua nih. Iya. Gua bilang biarin aja gitu. Gua sore pulang. Bener pulang ke rumah teman gua tuh bininya. Beda rumah nih dipulangin kemana? Aja selingkuhnya sama teman gua gimana? Lu mau ngomong apa dia pulang? Ada juga teman yang kira-kira dia minta air nih memang kerjaan apa aja gagal. Dia ikut mau bikin tanah bisnis tanah, udah jadi deal dibawa kabur duitnya. Frustasi akhirnya minta air, minta air. Ya itu siapin bak aja. Udah buka baju, mandi di situ, gitu kan. Mandi di bak dia. Apa sih Pak liatin Pak nih? Mau perkumpul orang, liatin dia. Akhirnya dia lari kenyang banget. Semenjak ketemu gua akhirnya dia tuh. Jadi gila beneran. Ya, banyak fungsinya air. Kalau lu mediasinya orang-orang kiai itu kan makanya ada bahasa minta air. Iya. Jadi air putih, atau kalau enggak garam. Garam ya. Garam tuh buat ngusir setan juga bisa. Kalau ada setan mangap dijolin enggak. Oh jadi begitu ya. Pasti nggak kuat kita aja. Betul ya. Kayak ada nih orang kesurupan gitu kan. Itu apa namanya mangap ya gitu. Itu jangan kasih garam. Kasih apa tuh? Garam bisa cepet cair kalau kasih air. Sumpelin pala peda.
Itu pala pedanya lu udah angkat dia masukinnya. Jadi bukan asin doang, ada getir. Pala peda. Nah nanti dia matanya ketutup tuh. Matanya ketutup. Kenapa kain asin? Sambil dituntut tuh Bang. Iya. Dan jangan ada daging gitu, khusus pala peda. Palanya. Bener, makanya nanti itu yang kemasukan setan itu sembuh, nah tinggal besok setannya balas dendam sama lu. Kata dia nih, besok dia lewat mengulang. Aku dikasih pala peda nih kata dia. Esok ngedanya kasih ini pala anjing. Dendaman akhirnya. Kan beda dong nanti kan. Ya itulah kira-kira salah satu sampingan gue setelah gue udah jarang sama Parto sama Eko sekarang. Tapi masih siap Bang Haji kalau dipanggil ya Bang Haji. Ya udah. Untuk mengisi acara di. Alhamdulillah pendengaran mah. Kalau Bang Haji kan kita dipanggil udah ya. Nengok. Iya. Jadi kayak gue aki-aki budeg kali. Jadi dipanggil hah. Gitu. Ya tapi lucu itu nggak harus ngelawak lah. Iya. Sekarang ini menghibur teman senang, ya kan, menghibur orang yang lagi susah juga enak, gitu kan? Ini juga jadi ibadah sebenarnya. Iyalah, senyum aja ibadah. Makanya teman gua memenyeng. Itu kebanyakan. Akhirnya terperingan nih. Iya, nah nggak harus. Aduh, gua pengen banget jadi pelawak. Ya, gua pengen Ferrari, gua diem aja. Ya alhamdulillah. Dapat. Bor-bor. Kirain punya Ferrari. Ngumpulin DP aja zaman lagi begini. Tapi gue sih nggak terlalu berputus asa dan nggak terlalu berambisi sih ya. Punya mobil-mobil mewah itu. Cuman pengen aja. Iya, pengen gitu. Kalau ambisi enggak, cuman pengen tiap hari pengen lama. Jadi malas. Tapi yang penting keluarga lu sehat, anak-anak sehat gitu aja. Iya Pak, kita ingetin tuh satu komitmen. Terus kedua tadi apa? Pokoknya ego diturunin untuk apa? Dewasa gitu Bang Haji. Bisa ketiga tadi apa lagi? Pokoknya hitungannya bersyukur lah. Bersyukur, benar. Jangan terlalu ambisi gitu ya. Tetap kita bikin balance maksudnya. Bekerja tapi kita berdoa. Gitu. Kalau sekarang lu belum dihargain orang, lu jangan marah. Karena emang lu belum punya harga diri sih. Tapi orang-orang yang sudah mapan punya harga diri, nggak ada yang berani merendahin. Oh iya kan? Lampu merah aja ya. Kalau pejabat lewat itu bisa hijau. Iya kan? Kenapa? Karena sudah ada harga dirinya tuh orang. Coba kita belum ada harga dirinya. Lampu udah 3 kali merah. Ketika emang lagi mogok. Sekuntum mawar merah. Enggak hijau-hijau ya. Yang ini hijau kagak mau hijau. Iya benar. Jadi kalau kata gua juga bukan siapa-siapa. Tapi setelah artinya eksis punya Patrio gitu ya. Parto Patrio, Eko Patrio. Ya baru ada penghargaan. Itu. Nah, sekarang ini kalau kata gua lu jangan kesinggung kalau tidak dihargain orang. Karena begitu juga harga diri kita belum seberapa. Iya dong? Ya orang-orang punya harga diri 20 juta, 50 juta. Mungkin kalau kapasitas orang-orang terkenal di dunia udah 3 miliar gitu. Gue punya rumah di daerah-daerah elit gitu kan. Kalau kita senderan juga kan memang rumah orang kaya ya. Nah kalau orang kaya senderan di rumah kita jebol. Orang ini keren gitu. Iya, kalaupun dia dicat kayak tembok gitu, ternyata cuma triplek 2 mili. Triplek 2 mili. Tahu aja jebol nih. Saya tuh kan. Jadi tukang jadi ngerti. Ada. Jadi multipack berapa sekarang per lembar Bang Haji? Orang udah pakai Gibson. Oke, brother, gitu aja dulu kali ya. Aku bayar nih Bang Haji nih. Ya, jalan aja terus, ngalir aja. Oke. Udah dampingin deh, apa mau syuting ini? Daus, ya kan, komedian. Ipang, komedian yang bermusik, bervokal juga, punya grup band ya kan, punya kemampuan. Gue ikut deh, bikin album kayak apa kayak. Oh, itu. Video klipnya gua. Iya. Cuman bintang ceweknya yang cakep. Karena udah video klipnya gua, bintang ceweknya nggak cakep. Kebanting itu kan enggak ini ya. Ada adegan ranjangnya nggak kalau bikin klip?
Sebenarnya itu yang dicari sebenarnya sih. Adegan-adegan kan bukan berarti harus Jadi ada adegan buat ranjang aja, ranjang kelas 2. ranjang. Iya benar. Ya udah kalau begitu, oke mau kemana nih hari ini? Kita ke rumahnya Bang Haji itu ya? Iya, Roma ya? kita mau ngibur jenazah Bang Haji. Emil kemarin udah telepon. Oh udah. Ini kita mau ke sana gitu. Nah ini kan kalau udah pelawak udah nggak ada itu. Orang mati udah pelawaki. Udah, assalamualaikum Bang Haji. Ya, makasih ya. Makasih ya. Alhamdulillah kita dapat Ya, anak. makasih ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ntar kalau mau makan langsung masuk ke itu aja. Mana warteg sebelah? Enggak, warteg mah tutup. Padang. Padang juga tutup sih. Rumah makan Sunda, rumah makan Sunda. Udah kita jadi makan sendiri Bang Haji cuma gini doang kok. Ya kalau emang repot-repot ya udah lu bawa panci aja, terus lu bawa beras. Nah, gua ntar nyariin tenda. Jadi kita camping. Makasih brother, Ya. semuanya maafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.